Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisanih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ihwanihi. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Barakah Perumahan BDN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk melaksanakan satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Khatib berpesan, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kurang lebih 15 menit ke depan, khatib akan mengangkat tema tentang karakteristik seorang muslim yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dari air yang memancar antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat yang kedua. Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air yang memancar dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan mereka bisa mendengar dan bisa melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian kami beri dia jalan petunjuk, ada yang menempuh jalan kebaikan dan juga ada menempuh jalan keburukan atau kekafiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tegaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap kita manusia dari suku manapun, berasal dari air yang dipancarkan dari kedua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan petunjuk. Ada yang menuju jalan petunjuk tersebut, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menuju kepada jalan kekufuran atau kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita sebagai orang Islam, kita ingin agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena orang Islam belum tentu menjadi orang yang beriman, tetapi orang yang beriman sudah barang tentu dia orang Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri-ciri orang-orang yang beriman? Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan kelima ditegaskan, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan hanya kepada Allah lah dia berserah diri atau bertawakal. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan menafkahkan harta yang diberikan kepadanya kepada jalan-jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Sudahkah kita bergetar ketika disebut nama Allah? Tentu semua orang punya jawaban masing-masing, karena hanya dirinya lah yang tahu dan Allah. Orang yang beriman ketika disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Kalau seandainya kita takjub dan kagum dengan seseorang kala memiliki berbagai macam prestasi, tentu sebagai orang yang beriman amat layak ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wasawwarakum wa ahsana suwarakum. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah membentuk rupamu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun Allah memperkenalkan dirinya. Oleh karenanya kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat qauliyah dan dengan ayat-ayat kauniyah. Dengan ayat-ayat kauniyah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengabarkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yusabbihu lillahi ma bis samawati wal ardh. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamd, yang memiliki seluruh kerajaan dan segala puji baginya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa kecil diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau ada seorang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada getaran-getaran, rasa takut, rasa kagum, rasa syukur campur aduk di dalam hati dan pikirannya. Lalu bagaimana jika muadzin memanggil kita di masjid ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah kita menunaikannya panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ataukah kita mengabaikan karena kita sibuk dengan urusan dunia? Makanya hari Jumat itu dikatakan hari di mana hari raya umat Islam. Maka pas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Maka tinggalkanlah segala jenis jual beli dan kesibukan-kesibukan. Kalau kita sudah bergetar hati kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kalau ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, dia bertambah keimanannya. Yang tadinya sholatnya di rumah, dia datang ke masjid untuk meningkatkan kualitas sholatnya. Yang tadinya sholatnya tergesa-gesa dan terburu-buru,
kemudian dia sholatnya dengan tumanina dan khusyuk. Jadi orang beriman yang kedua cirinya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya, dinasihati dengan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Sudahkah kita merasa demikian? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah berserah diri dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan permasalahan-permasalahan. Setiap kita memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda, yang perlu solusi jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berserah dirilah kita dalam menghadapi permasalahan hidup kita, baik di rumah tangga, di lingkungan, di masyarakat, di kantor dan di tempat-tempat lainnya. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Salatnya terjaga, salat yang 5 waktunya terjaga, bahkan dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Karena salat berjamaah di masjid bisab'i wa isrina darajah, dengan balasan 27 kali lipat. Jika hadirin bekerja digaji 1 juta sama majikan kita, sama pimpinan kita, alangkah kita merugi jika ditawari 27 juta. Tentu kita memilih yang banyak, yang 27 juta. Lalu kenapa kalau sholat kita asik di rumah saja? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan, maka kewajiban melaksanakan sholat melekat pada diri setiap orang-orang yang beriman. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Janji yang mengikat antara seorang hamba dengan Allah adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan 1 waktu sholat saja, faqad kafar, sungguh dia termasuk orang-orang yang kufur, termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang terakhir, dan dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Masalul ladzina yunfiquna fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasyun alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam bibit yang unggul di tanah yang unggul, lalu bibit tersebut menjadi batang yang kuat. Batang yang kuat itu bercabang 7, setiap cabangnya berbuah 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih daripada itu jika Allah menghendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita keluarkan infak sedekahnya untuk kepentingan umat manusia, baik di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, di masyarakat, yatim piatu, para janda dan sebagainya. Jangan sampai harta yang kita kumpulkan hanyalah kita tumpuk-tumpuk saja. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah para pengumpat dan pemaki-maki. Allazi jama'a malan wa'addah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan, menghitung-hitung hartanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai harta yang kita miliki nanti menghalangi kita dalam hisab pada hari yaumul hisab. Karena orang yang memiliki harta banyak akan ditanya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Maka
dari harta yang kita miliki hendaknya kita nafkahkan untuk kepentingan umat manusia. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita tinggal mati akan menjadi waris anak-anak kita yang belum tentu membawa keberkahan buat mereka. Bisa jadi mereka bertengkar, bahkan saling bermusuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.